Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UI TV, selamat datang di podcast Obrol bersama pakar ngobrolin hal yang lagi viral. Bersama saya Safiatul Zahra, dan hari ini kita akan membahas mengenai bencana alam yaitu gempa bumi. Pada hari Senin 21 November 2022 lalu, musibah menimpa saudara-saudara kita di Cianjur, Jawa Barat dan sekitarnya. Dari data yang kami terima saat ini, mencatat sebanyak 268 korban jiwa meninggal dunia dan 1083 lainnya terluka. Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya, dan semoga para korban dan saudara-saudara kita di Cianjur diberi ketabahan dan kekuatan untuk melewati musibah ini. Bencana alam adalah salah satu rangkaian peristiwa yang bisa mengancam kehidupan manusia. Bisa disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Seperti bencana alam gempa bumi, kita tidak bisa mengetahui kapan itu terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui langkah-langkah tepat yang kita lakukan saat menghadapinya. Saat ini saya bersama Bapak Profesor Insinyur Sarwidi, MSCE, PhD IPU, sebagai Guru Besar Senior FTSP UII, dan sebagai Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Assalamualaikum Bapak, selamat datang. Waalaikumsalam Mbak Zahra, terima kasih. Iya Bapak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya. Oke Bapak, ngomongin tentang bencana alam gempa bumi. Memang kita tahu bahwa gempa bumi ini kita tidak bisa tahu exactnya kapan terjadi. Tapi ada nggak sih Pak hal yang bisa kita lakukan sebelum bencana gempa itu terjadi? Baik ya, jadi ini gempa bumi itu fenomena alam ya. Kadang orang mencampur adukkan bahwa gempa bumi itu bencana, bukan. Jadi itu hanya fenomena alam seperti hujan, angin dan sebagainya lah, itu fenomena alam ya. Jadi memang parameter atau sisi-sisi gempa itu banyak. Yang pertama adalah ukuran gempa, yang kedua lokasinya di mana, terus ya, yang ketiga itu terus kapan terjadi, ini yang sudah diprediksi, terus seberapa besar dampaknya apa saja. Nah, itu yang harus pertama kita ketahui adalah bahwa wilayah kita sendiri itu, bahwa kita tahu bahwa wilayah kita sebagian besar di Indonesia itu adalah wilayah yang rawan gempa. Itu nomor satu harus disadari itu ya. Terus yang kedua tentu kita harus mengadaptasi begitu. Jadi tidak sama dengan daerah-daerah lain seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah ya, sebagian besar yang hampir zero gempa itu berbeda. Nah, kita di sini harus ada persiapan yang jelas, yaitu bahwa mental kita siap, karena itu akan terjadi sewaktu-waktu, itu prediksinya sulit ya. Tapi yang bisa diprediksi selama ini adalah yang lebih mudah diketahui adalah ukuran-ukuran gempa seberapa, terus potensi-potensi yang akan terjadi, lokasinya kira-kira di mana. Itu yang kita gunakan sekarang untuk memitigasi supaya kalau gempa itu menjadi bencana itu lebih kecil. Tapi tetap waktu ini yang sulit untuk diprediksi untuk saat ini paling tidak. Mbak, gitu. Oke. Jadi kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan? Mungkin seperti mendownload aplikasi BMKG atau lainnya seperti itu, Pak? Bisa. Jadi kita ada di BNPB ya, di mana saya bekerja sudah lama, sejak tahun 2009 sebagai pengarah di sana gitu. Nah, itu di sana sudah ada dibuatkan namanya Inaris, aplikasi dalam handphone yang sekarang hampir semua masyarakat kita punya ya, dari kota sampai pelosok begitu. Nah, itu di Android ya, itu namanya Inaris Personal. Nanti kita bisa download di sana ya. Terus nanti kita bisa sewaktu-waktu bisa lihat posisi kita, langsung ada GPS di situ. Asal ada sinyal ya, nanti GPS kita tahu posisinya, terus nanti akan memberitahu di situ bencana apa, bahaya apa saja yang berpotensi di situ. Misalnya kita dekat Kaliurang di Gunung Merapi sana, dekat museum saya, itu 100 meter dari museum saya itu warnanya udah merah, sementara di tempat saya itu masih kuning gitu. Ya, gempa juga begitu, itu berbeda-beda antara tempat satu dan yang lain, itu potensi goncangannya berbeda. Jadi ada tanah-tanah yang lunak, yang goncangannya besar, ada yang kecil, terus nanti longsor. Bahkan kita kalau ke Bandara YIA nanti kira-kira tsunami-nya sampai seberapa meter masuk, terus kalau di sungainya sampai berapa, itu di situ ada. Nanti tinggal dilihat saja ya, mau melihat di mana di Indonesia nanti
potensi bencana apa saja. Ya, sehingga enak sekali. Bahkan kita kalau ke Menoreh ya, itu tempat longsor, kalau pas hujan kita harus pergi, itu ada tempat-tempat yang mempunyai warna merah itu yang paling bahaya, kuning yang hati-hati, dan ada hijau itu yang lebih aman begitu Mbak. Ya, jadi tinggal di-download saja Inaris personal namanya ya, itu nanti bisa dilihat langsung posisi kita di mana itu langsung akan menyebutkan itu bahayanya apa saja gitu. Oke, baik. Dari aplikasi itu kita bisa melihat potensi-potensinya ya, Bapak? Betul. Oke. Tadi kita udah ngomongin sebelum gempa. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ketika gempa bumi itu terjadi? Ya, jadi seperti di Inaris itu juga nanti ada petunjuk-petunjuk, di BMKG juga punya ya, di Basarnas juga punya ya, BNPB itu ada. Jadi itu yang jelas bahwa saat kita terjadi gempa itu seharusnya tidak mikir ya, tapi itu kebanyakan kita mikir. Mengapa? Karena kita jarang latihan. Kalau di museum saya, setiap yang masuk mau latihan anak-anak sampai besar tuh senang. Tapi itu harus berkali-kali. Sehingga sampai suatu kebiasaan kita menjadi insting gitu ya. Kalau cuma hanya sekali, 2 kali kita masih mikir ya, gempanya sudah selesai pun belum ketemu cara untuk sembunyi. Tapi kita harus latihan misalnya di daerah, di wilayah apa, di bangunan yang teknis semacam ini sudah. Saya juga ikut mendesain dan sebagainya, tentu sudah diperhitungkan tentang potensi gempa yang ada di situ. Itu bisa langsung masuk meja saja. Ya. Tapi kalau di bangunan-bangunan biasa yang tidak yakin itu tahan gempa atau tidak, sebaiknya memang keluar. Ya, bagaimana keluar? Itu memang beda. SOP-nya di Indonesia dengan di Jepang atau di negara maju seperti New Zealand dan Amerika agak beda. Kalau di sana langsung saja masuk ke meja, boleh. Tapi kalau di tempat kita nanti dulu. Kalau bisa sempat keluar. Mengapa? Karena kalau kita masuk meja bangunannya ambruk, kita juga tetap ambruk gitu. Tetap jadi masalah ya. Nah, itu sehingga agak berbeda di sini. Kalau tidak sure bahwa itu tidak pasti, it's not make sure, sure bahwa itu ada earthquake resistant atau tahan gempa, maka lebih baik kita keluar gitu. Ya. Tapi kalau misalkan kita memang seperti yang Bapak bilang bahwa bangunan di UI ini sudah seperti sudah tahan sama gempa, kita boleh di bawah meja aja seperti itu. Boleh, yang penting kita menghindari tubuh kita dari kejatuhan benda-benda, terutama kepala kita ini sangat ringkih sekali ya. Sehingga kalau kita punya tas, punya apa ya, taruh aja, atau buku seperti apa sambil jalan sambil ditaruh kalau belum ketemu meja gitu, atau belum ketemu tempat-tempat yang keras ya. Gitu saat jalan, terus menghindari tembok juga gitu ya, karena nanti bisa jadi tembok ini lepas ya. Kita lihat atas kita ada enggak itu kristal yang digantung di hotel-hotel itu, lihat itu kalau lepas tuh ton itu 1 ton 2 ton seberat mobil itu ya. Itu hati-hati. Jadi kalau sudah lihat sambil melihat atas, sambil melihat samping gitu ya, tahu-tahu apalagi kalau nanti ada itu plester-plester yang lepas karena itu runcing juga. Tapi yang jelas bagaimana melindungi badan kita, terutama kepala. Kepala, baik. Jadi ketika kita mengevakuasi diri kita lewat tangga, apakah kita harus menutupi kepala kita pakai sesuatu juga, Pak? Harus terus. Karena di tangga itu di atasnya kemungkinan adalah dekat kaca dan sebagainya yang nanti mungkin akan mengenai kita gitu, Mbak. Baik. Kalau tadi kita ngomongin dari segi bangunannya, nah gimana idealnya bangunan yang tahan gempa, Pak? Jadi itu bangunan itu ada macam-macam jenisnya, tapi kita buat 3 besar saja ya. Dari sisi kiri itu bangunan teknis seperti bangunan gedung di kota-kota besar ya, seperti gedung-gedung kampus yang modern itu otomatis itu sudah tahan gempa karena memang sudah diperhitungkan ya. Jadi ya upaya manusia sudah sampai situ. Kalau nanti terjadi sesuatu sudah di atas yang menentukan ya, itu sudah Tuhan. Tapi upaya sudah maksimum karena sudah profesional. Terus di sisi lain ada namanya bangunan tradisional atau non-engineer. Itu bangunan Cuklu, bangunan Minang, bangunan Batak, bangunan Toraja ya. Itu bangunan Honai di Papua itu sudah beribu tahun dia adaptasi sehingga sudah tahan gempa, kecuali bahan-bahan mereka lapuk atau tidak digunakan. Tapi kalau tidak, jarang ada bangunan yang ambruk, yang bangunan-bangunan yang non-engineer yang sudah lama tradisional itu. Ya artinya nenek moyang kita sudah adaptasi di situ lama. Nah, yang berbahaya itu adalah yang di tengah antara engineer dan non-engineer. Orang bilang semi-engineer, yaitu bangunan-bangunan tembokan yang dibangun oleh masyarakat biasa. Sudah pakai teknologi, iya, tembok bisa pakai semen, pakai pasir yang bagus, sudah diaduk dan sebagainya. Tapi pembangunannya masih menggunakan tradisional, artinya dia bisa saja gotong royong atau menggunakan tukang-tukang yang seadanya, yang tidak tahu konsep tentang bangunan tahan gempa. Di situ, jadi yang di tengah ini yang terutama tembok itu di mana-mana di Indonesia saya sudah 20 tahun lebih
mempelajari dampak gempa di Indonesia ya. Walaupun saya juga di luar negeri sering datang sana, tapi berbeda. Kalau di Indonesia itu kebanyakan adalah bangunan-bangunan tembokan yang memang disukai masyarakat, hampir semua orang suka itu. Tapi kalau sudah ada gempa, yang korban ya itu juga bangunan-bangunan tembokan yang dibuat tidak menggunakan konsep bangunan tahan gempa gitu Mbak. Oh oke, baik kalau gitu. Dan tadi kita udah ngebahas tentang apa yang bisa kita lakukan ketika sebelum gempa dan saat gempa. Nah tapi biasanya Pak, kalau ketika gempa kita udah panik, jadi udah lupa semua tadi yang kita bahas. Nah sekarang tips untuk gak panik ketika gempa itu seperti apa? Jadi itu kepanikan itu karena adanya ketidakpastian atau pengetahuan kita yang kurang dan latihan kita yang kurang. Ada dua hal paling tidak itu. Nah kalau yang latihan yang kurang itu memang harus latihan ya, karena itu nanti seperti kalau orang-orang yang suka bela diri ya, itu nggak bisa kalau mukul itu hanya sekali dua kali itu sudah dijuara jadi pendekar. Tidak, itu puluhan ribu kali sehari, itu bisa ribuan kali mukul saja, nendang saja, nangkis pedang saja, itu udah ribuan kali baru menjadi kebiasaan. Kalau asal kan ada panas saja langsung dia menghindar begitu. Jadi tidak usah mikir, karena mikir tidak sempat ke situ. Nah gempa juga begitu, terlalu cepat kejadiannya. Nah sehingga tadi dari kebiasaan kita adalah simulasi, itu yang paling baik latihan ya. Coba gitu kalau pas ada waktu di situ. Kalau di museum gempa saya memang itu standar ya, latihan mesti ada di sana. Terus yang kedua pengetahuan, itu perlu diketahui bahwa gempa itu terjadi biasanya adalah ada main shock ya, terus jadi ada gempa-gempa susulan. Nah orang yang tidak tahu kan gempa itu gerak besar terus akan terus terjadi begitu. Tapi itu ada besar namanya adalah puncak ya, terus nanti itu kecil dan semakin jarang ya. Baru ada gempa baru lagi yang lain yang tertrigger, tapi itu perlu waktu ya, sehingga orang banyak melihat ini mau masuk gedung lagi nggak, asal gedungnya itu sudah kita lihat aman ya, setelah ada gempa berapa menit ya bisa kembali lagi gitu. Beda dengan gunung dan sebagainya, bisa dengan hujan, bisa jadi hujan lebat lagi itu bisa. Kalau gempa bisa jarang sekali, tapi ada waktu jeda, baru 2 minggu lagi, 3 minggu kalau ada gempa baru lagi di tempat lain seperti itu ya. Terus ini yang penting adalah mengetahui bahwa gempa itu ada gelombang gempa namanya. Itu kita identifikasi ada 4 macam, tapi yang penting itu 2 macam. Namanya gelombang primer P dan gelombang sekunder itu ya, dan gelombang yang permukaan. Jadi gelombang primer itu kalau ada pertama itu akan ada goncangan yang agak cepat ya, deg. Nah itu kok gempanya ada lagi? Bukan, itu gempanya satu. Masih cuma satu. Sama itu datang awal itu. Gelombang P itu datang yang paling awal, itu memberitahu manusia itu. Nah itu yang digunakan untuk teknologi kita menyetop kereta cepat dan sebagainya, supaya atau tenaga bangunan-bangunan nuklir, supaya kalau ada gempa trigger itu baru yang P itu ya, gelombang P itu langsung nanti sebelum datang gelombang yang lebih keras itu dia sudah bisa mematikan listriknya dan sebagainya. Nah setelah itu baru beneran yang gempa beneran itu yang datang itu. Jadi itu akan ke situ ya, akan ada selalu begitu, kecuali kalau gempanya betul-betul di bawah kita dan dekat dengan kita, itu memang hampir sama antara gelombang pertama dan kedua itu sama, tapi biasanya berbeda karena itu untuk menghitung juga jarak gempa dari pusat orang yang merasakan atau stasiun yang mencatat itu di mana, itu adalah gelombang P dan gelombang kemudian. Ya. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir Bapak. Aku kepo, kalau misalkan simulasi bencana yang tadi kita omongin itu minimal berapa kali kita pelajari untuk edukasi diri dan masyarakat? Jadi sebanyak mungkin ya, tapi kalau 1-2 kali saja nggak cukup ya. Pengalaman saya nggak cukup. Jadi saya melihat itu waktu terjadi bencana itu ya orang banyak mikir gitu ya. Ya sudah 1-2 kali udah latihan, tapi baru setelah gempanya selesai baru masuk masuk meja begitu. Jadi sebanyak mungkin kalau terjadi, pakai seperti teman-teman bela diri atau tentara atau polisi itu kan dia punya insting yang bagus ya. Kalau mau ditembak aja bisa menghindar, bisa panah aja menghindar, dipukul aja dia bisa menghindar, bisa seperti itulah. Jadi bagaimana kita membuat itu menjadi kebiasaan. Memang idealnya dilatih sejak kecil ya, idealnya supaya nanti menjadi kebiasaan dan instingnya lebih kecil. Kalau sudah tua, sudah umur seperti saya juga ya harusnya dulu investasinya yang dulu. Kalau sekarang ya tetap harus latihan juga gitu. Tetap. Ya. Jadi memang penting ya Bapak untuk simulasi bencana itu. Penting ya, karena itu 1-2 detik itu, berapa detik itu adalah
banyak sekali yang bisa kita selamatkan dari sana. Oke, baik. Tadi kita udah membahas tentang upaya yang langkah-langkah tepat yang bisa kita lakukan dari sebelum gempa, saat gempa, dan bagaimana bangunan yang ideal yang untuk tahan gempa. Terima kasih banyak kepada Bapak Sarwidi yang sudah membersamai kita pada hari ini. Kita belajar banyak hari ini dan semoga teman-teman Sobat UI TV yang menonton di rumah bisa mengedukasi diri maupun masyarakat lainnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast Obral selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.